Universitas Bumi Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Ismu Hadi, Magister Sains Manajemen, dosen tetap program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Bumi Persada. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Riset Bisnis. Di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 5 dengan bobot yaitu sebanyak 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Adapun deskripsi mata kuliah Riset Bisnis, yaitu mata kuliah ini membahas konsep, prinsip, dan penerapan riset dalam bidang manajemen bisnis, khususnya dalam konteks sumber daya manusia. Mahasiswa dibekali kemampuan menyusun proposal, mengembangkan instrumen penelitian, mengumpulkan dan menganalisis data, serta menyusun laporan riset yang relevan dengan permasalahan manajerial. Proses pembelajaran diarahkan untuk mengasah keterampilan berpikir ilmiah, kritis, dan etis dalam memecahkan masalah bisnis secara sistematis, sehingga dasar pengambilan keputusan berbasis data. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL yaitu terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Sikap yaitu menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan yaitu menguasai konsep teoritis dan praktikal yang relevan digunakan dalam bidang ilmu manajemen. Keterampilan umum yaitu mampu menerapkan kemampuan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus yaitu mampu membuat perencanaan dan pengembangan manajemen sumber daya manusia. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini yaitu mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, dan etis dalam merancang, melaksanakan, serta melaporkan hasil riset secara mandiri. Mampu menjelaskan konsep-konsep dasar riset bisnis yang relevan untuk mengkaji fenomena dalam ilmu manajemen, khususnya dalam fungsi manajemen sumber daya manusia. Mampu melaksanakan kegiatan penelitian bisnis secara sistematis, terukur, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan instrumen, pengumpulan, dan analisis data, hingga pelaporan. Mampu mengembangkan rancangan penelitian yang digunakan untuk merencanakan dan mengevaluasi pengelolaan sumber daya manusia melalui pendekatan ilmiah dan berbasis data. Selanjutnya, sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan definisi riset bisnis, peran penting riset dalam manajemen, penerapannya dalam sumber daya manusia, serta perbedaan riset dengan opini.
Mampu mengidentifikasi variabel dalam kasus SDM. Mampu menyusun rumusan masalah dan tujuan penelitian yang tepat. Mampu membedakan desain penelitian kuantitatif dan kualitatif. Mampu menyusun rencana pengumpulan data yang menjunjung etika. Mampu menyusun instrumen kuesioner yang valid dan reliable. Mampu menyusun kerangka pemikiran dan hipotesis terkait isu sumber daya manusia. Mampu menafsirkan hasil analisis data dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia. Mampu menunjukkan kemandirian dan kejujuran dalam menyusun laporan akhir. Mampu mempresentasikan hasil riset sumber daya manusia secara sistematis. Sistem pembelajaran perkuliahan riset bisnis diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring dan daring melalui platform Google Classroom www.classroom.google.com/h. Mahasiswa dapat mengakses, mengunduh RPS, materi perkuliahan, mengunggah tugas secara online. Sementara, diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara tatap muka, langsung di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah riset bisnis adalah ceramah interaktif, diskusi kelompok, problem basic learning, collaborative learning, studi kasus, penugasan kelompok, dan praktik SPSS. Media pembelajaran perkuliahan ini satu, modul atau LPRS yang dapat diunduh di classroom.google.com/h. Dua, PowerPoint, studi kasus, dan artikel. Materi pembelajaran mata kuliah ini meliputi 1. Pengantar riset bisnis dan peran dalam manajemen sumber daya manusia. 2. Identifikasi variabel dalam kasus sumber daya manusia, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Desain penelitian. 5. Pengumpulan data dan etika riset. 6. Pengembangan instrumen kuesioner. 7. Validitas dan reliabilitas instrumen. 8. Penyusunan kerangka pemikiran dan hipotesis. 9. Analisis data. 10. Interpretasi hasil penelitian sumber daya manusia. 11. Penyusunan laporan akhir penelitian. 12. Presentasi hasil riset sumber daya manusia. Mata kuliah ini memiliki 16 kali pertemuan, yaitu pada pertemuan ke-8 kita akan mengadakan ujian tengah semester, dan pada pertemuan ke-16 kita akan mengadakan ujian akhir semester. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran dibagi yaitu pendahuluan, penyajian, dan penutup. Pada pendahuluan, dosen akan menyampaikan salam pembuka, memperkenalkan diri, berdoa, absensi mahasiswa, menjelaskan capaian pembelajaran, dan memperkenalkan rencana pembelajaran semester. Pada bagian penyajian, dosen akan menjelaskan materi yang akan disampaikan pada pertemuan tersebut. Pada sesi akhir, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, dan apabila mahasiswa yang tidak dapat memahami isi materi dapat mengajukan pertanyaan. Selanjutnya, dosen akan memberikan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, dan dosen akan menyampaikan materi berikutnya yang akan dipelajari oleh mahasiswa pada pertemuan yang akan datang. Kriteria penilaian dalam mata kuliah riset bisnis mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dan keaktifan di kelas dengan bobot 10%, presentasi proyek dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 40%.
Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketetapan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Dan hasil evaluasi saya akan sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan. Untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Riset Bisnis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dengan mata kuliah Riset Bisnis. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Tolong absennya. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin melakukan absensi dulu. Zahratun Nisa, Irda Agustina, Khairatun Nisa, Eva Musriani, Syah Bintang, okay. Lara Aridahlia, Rahmatillah, Fitra Ulia. Oke, terima kasih. Satu orang tidak hadir ya. Baik, hari ini kita akan mempelajari pada mata kuliah Riset Bisnis. Di pertemuan awal kita akan mempelajari tentang pengantar riset dan riset SDM. Pada mata kuliah Riset Bisnis ini kita mulai dengan materi pertama, yaitu pengantar riset bisnis dan riset SDM. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa harus mampu menjelaskan pengertian dan tujuan riset bisnis, menjelaskan peran penting riset dalam manajemen, menerapkan riset dalam bidang sumber daya manusia, dan dapat membedakan riset dengan opini. Selanjutnya, riset. Apa itu riset? Riset adalah proses sistematis dan objektif yang dapat mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data guna membantu mengambil keputusan. Dalam dunia riset, itu berbicara dengan data, berbicara dengan survei. Ya, kita bisa lihat, ya, ciri-cirinya apa? Riset itu ada masalah. Kemudian kita kumpulkan data-datanya. Dari datanya itulah kita melakukan analisis. Selanjutnya baru kita lakukan sebuah keputusan atau kesimpulan. Apa tujuan riset? Tujuan riset
itu untuk memecahkan masalah manajerial itu sendiri. Kemudian dapat mengidentifikasikan peluang dan tren pasar, menilai efektivitas strategi dan kebijakan, kemudian selanjutnya menunjang pengambilan keputusan. Tujuan kita melakukan sebuah riset, ya, kita bisa mengambil sebuah keputusan itu tidak berdasarkan sebuah opini, tapi berbicara dengan data. Oke, selanjutnya apa peran riset? Ya, untuk apa riset? Untuk apa? Yang pertama untuk membantu manajerial itu sendiri, ya, dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian mengurangi ketidakpastian. Kita tidak melakukan sebuah keputusan itu hanya bersifat pembisik atau hanya dalam bentuk opini, tidak boleh. Kita sebagai calon manajer, kita harus bisa mengkaji, ya, mengkaji hal-hal yang ingin kita ambil keputusan. Bidang apa yang terbantu dalam sebuah riset, ya, dalam sebuah perusahaan? Bidang apa yang membantu, yang akan terbantu dalam riset tersebut? Dengan hal riset tersebut, bidang apa saja yang terbantu? Yang pertama, pemasaran, ya. Kemudian keuangan dan operasional, dan yang ketiga sumber daya manusia. Jadi berdasarkan riset-riset, kita bisa dapat mengambil sebuah keputusan atau simpulan untuk bisa menjalankan sebuah pemasaran. Kalau memang bidang pemasaran, dalam bidang keuangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah sumber daya manusia. Selanjutnya, coba diperhatikan penerapan riset dalam sumber daya manusia. Fokus riset sumber daya manusia itu di mana saja? Kita bisa lihat yang pertama bisa kita ukur untuk kinerja karyawan. Kita ingin mengukur sebuah kinerja karyawan tidak berdasarkan opini atau pembisik, ya. Kita tidak boleh menilai karena kita senang sama dia, tapi kita harus bisa melakukan riset. Apalagi kepuasan kerja. Kemudian apa lagi? Turnover intention. Apalagi? Efektivitas pelatihan. Kemudian yang terakhir kompetensi dan produktivitas. Semua peran riset adalah untuk membantu fokus ini, ya, untuk mengukur kinerja, untuk mengukur kepuasan karyawan. Dalam sebuah perusahaan kita bisa ukur dia bekerja sama kita sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, dia puas nggak dengan kita? Oh, kalau memang ada kekurangan, kalau kita tanya secara langsung mungkin karena takut, ya jawabnya puas, bagus kinerja perusahaan. Tapi kita kalau sudah melakukan sebuah riset atau survei, berarti kita dijawab dengan data. Oke, selanjutnya tujuannya apa? Setelah kita terapkan pada bidangnya, ya, tujuannya untuk apa? Memperbaiki kinerja SDM. Kemudian apa lagi? Kita dapat menyusun sebuah pengembangan SDM. Sebuah SDM, apakah sudah perlu diberikan pelatihan selanjutnya? Nah, ini kita bisa lakukan sebuah riset. Kemudian apa lagi? Untuk meningkatkan retensi dan produktivitas. Kita bisa mengukur semua itu dengan data. Berikut tipe dan contoh riset sumber daya manusia. Yang pertama ada kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bersifat survei, analisis regresi dan kolerasi untuk mencari hubungan atau mencari pengaruh, ya. Namun kalau untuk kualitatif itu bersifat wawancara.
wawancara yang indikatornya itu belum diketahui. Makanya dia lakukan kualitatif. Dan yang terakhir, studi kombinasi atau mixed method. Berarti kolaborasi keduanya. Ada kuantitatif dan kualitatif. Jadi digabung daripada kedua-keduanya. Selanjutnya, ini bisa kita lihat bersama. Kalau saya ditanya, bagaimana sih judul atau contoh? Kita bisa lihat nih, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Ini contohnya kalau kita ingin riset, berarti kita ingin lihat ada nggak sebuah kepuasan kerja itu terhadap kinerja. Itu nggak boleh kita opini, nggak boleh kita menganalisa, mengayang-ayang, nggak boleh. Kita harus bersifat data. Kita survei, kita bagi kuesionernya. Kemudian judulnya apa lagi? Efektivitas pelatihan terhadap produktivitas. Kemudian apa lagi? Hubungan budaya organisasi terhadap loyalitas. Ini adalah salah satu judul sebuah riset sumber daya manusia. Ya. Ini yang sangat menarik. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ya, riset dengan opini. Sekarang kita bisa baca, bisa melihat di mana sih perbedaannya? Di mana perbedaannya? Kita lihat dari aspeknya. Kalau dalam aspek dasar, riset itu berbasis data, ada metode ilmiahnya. Baik, sampai di sini dari penyampaian materi dari saya, ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan antara masalah manajerial dan masalah riset bisnis dalam konteks sumber daya manusia? Oke, bagus pertanyaannya. Baik ya, pertanyaan sangat bagus. Perbedaan daripada manajerial dengan riset, itu kalau manajerial itu bersifat umum. Jadi kalau dilihat dari sisi kebijakan itu masih umum. Sedangkan riset, ya, misalnya kita ingin sebuah riset tentang apa penyebab karyawan kita itu sering keluar masuk, tidak betah. Kita bisa melakukan sebuah riset. Kita akan melihat penyebabnya. Kita nanti akan terukur di mana penyebabnya misalnya by data dia, tidak dalam bersifat opini, tidak dalam konteks sumbernya hanya dari HRD itu sendiri, tapi by data. Mungkin seperti itu, ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, Pak. Oke, silakan. Kapan sebaiknya kita pilih riset kualitatif dibandingkan riset kuantitatif? Ya, ini pertanyaan sangat menarik, ya. Kapan kita gunakan kualitatif dengan kuantitatif? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke. Baik, menurut saya, kita harus mengetahui dulu objek daripada riset itu sendiri. Baru kita bisa memilih antara riset kualitatif atau kuantitatif. Oke, berarti ada kawan kita menyampaikan kita harus mengetahui dulu, ya, kapan kita akan menggunakan riset kualitatif dengan kuantitatif. Harus mengetahui objek itu sendiri. Oke, bagus ya jawabannya. Namun kita harus melihat, yang penting yang harus dilihat dulu adalah apanya yang mau kita teliti. Ya, baru kita bisa menentukan model risetnya itu apakah kita gunakan kuantitatif atau kualitatif, ya. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, ada yang mau menyimpulkan dan tanggapan daripada pertemuan kita hari ini? Silahkan. Saya, Pak. Oke, silahkan.
Gini Pak, mungkin kesimpulan dari pembelajaran tadi yaitu mungkin riset itu memahami dan memecahkan masalah. Seperti riset adalah landasan objektif dalam manajemen dan membantu memahami dan memecahkan masalah bisnis. Oke, Gitu, Pak. bagus. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Ya, Pak. Oke. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi tadi Pak, yaitu opini tidak sama dengan riset. Keduanya berubah dalam metode dan tujuan. Yang kedua yaitu riset bukan hanya tugas, tapi keterampilan penting bagi calon manajer. Dan yang ketiga yaitu kesimpulan dari saya yaitu Pak, sebagai calon manajer, kita akan menghadapi berbagai tantangan SDM. Dengan memahami riset bisnis, kita bekali alat untuk menganalisis, menyimpulkan, membuat keputusan berbasis data, Pak. Oke, bagus ya. Terima kasih tanggapan dan simpulan materi kita hari ini ya, sangat menarik. Mudah-mudahan ini jadi sebuah modal awal ya untuk ke depan kita sebagai calon-calon manajer ini. Amin ya. Amin. Baik, kita ada tugas ya, nanti dibuka di Google Classroom. Google Classroom sudah saya share melalui grup WA. Nanti semua tugas ada dalam bentuk essay ada 2 ya, kemudian ada dalam bentuk choice pilihan ganda itu ada 3. Jadi semua ada 5 semua ya. Nanti dibuka aja Google Classroom yang sudah saya bagikan dalam grup WA, nanti langsung diisi sesuai dengan nama masing-masing ya. Nanti saya akan memberikan penilaian langsung, feedbacknya itu, umpan baliknya itu Anda semua bisa melihat langsung hasil daripada proses pembelajaran kita hari ini. Saya pikir untuk selanjutnya ya, materi selanjutnya kita akan membahas nanti ya bagaimana mengidentifikasikan masalah. Jadi minggu ke depan kita akan mempelajari tentang bagaimana sih mengidentifikasi sebuah masalah ya dalam manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Saya pikir demikian pertemuan kita hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video pembelajaran saya dengan mata kuliah riset bisnis pada program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bumi Persada. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.